jika selesai makan langsung tidur, apa ada dampak negatif bagi kesehatan? Nah itu, kita tahu bahwa ketika habis makan itu kan proses pencernaan fokus. Terus kemudian kita tidur. Kita tahu bahwa kalau tidur kan metabolisme menurun, peristaltik juga menurun gitu ya. Maka itu ketika dia habis makan tidur, metabolisme atau pencernaannya bermasalah, maka terjadi stagnasi, proses pencernaannya stagnasi. Makanan jadi nggak sempurna tuh diproses. Karena geraknya yang bermasalah, karena tidur tadi, karena nggak sempurna, akibatnya apa? Kuman, bakteri baik di daerah pencernaan kita, itu akan memfermentasikan makanan dalam jangka waktu yang lama. Nah, fermentasi ini kadang-kadang menghasilkan senyawa-senyawa yang merusak tubuh. Ya, ada skatol, ada indol, ada nitrit, zat-zat yang ternyata itu dihasilkan dari proses fermentasi yang berlangsung lama di dalam pencernaan. Karena tadi proses pencernaan yang tidak baik karena dia melakukan aktivitas tidur. Jadi peristaltiknya jadi melambat. Nah, ini yang dikhawatirkan bisa menyebabkan terjadinya kerusakan pada organ-organ hati. Maka itu ada hadis yang berbunyi, hancurkanlah makanmu dengan zikir dan sholat, serta jangan tidur setelah makan karena hatimu akan menjadi keras. Boleh jadi hati menurut persepsi saya ini mungkin terjadi kerusakan hati karena tadi ada senyawa-senyawa yang ternyata merusak hati. Allah alam, kira-kira begitu mungkin. Berarti sebaiknya setelah makan tidur butuh waktu berapa lama, Dok, biar bisa tidurnya aman dan sehat? Iya, paling enggak prosesnya itu 2 jam lah. Idealnya 2 jam lah. Walaupun proses pencernaan itu panjang ya, tapi kurang lebih sekitar 2-3 jam sudah cukup. Makanya itu kalau bisa makan malam sebelum tidur itu ya paling mentok-mentok sebelum isya itu sudah makan. Karena kira-kira prediksi tidur jam jam 9 ya, 2 jam gitu ya. Itu makan terakhir. Makanya itu nggak boleh tuh habis makan tidur gitu. Peristaltik jadi melambat. Memang ngantuk sih karena fokus proses pencernaan kan di daerah usus semua itu. Proses enzimatis semuanya terjadi di daerah usus. Maka itu proses sirkulasi darah itu banyak prosesnya di daerah situ. Makanya kadang-kadang otak jadi tidak optimal oksigenasinya. Makanya itu kenapa sangat make sense sekali itu ketika habis makan suruh lakukan sholat kan, zikir dan sholat. Sholat itu kan ada aktivitas metabolismenya dikonsentrasikan dengan yang lain gitu kan, dengan aktivitas gerak, sujud itu kan jadi sirkulasi darah ke otak jadi bagus. Maka oksigenasi ke otak menjadi bagus gitu ya, sehingga dia tidak mudah untuk ngantuk.